Bahkan dalam hadis bukan begitu, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Nggak pernah ada dalil yang menjelaskan kita masuk dengan amal kita. Dari mana ini? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, bahwasanya ada seseorang dari Bani Israel menyembah Allah 500 tahun, dan orang ini tinggal di pulau, ibadahnya luar biasa. Maka pada saat dia meninggal, Allah SWT berkata padanya, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu dia ngewel, dia mengatakan, amal saya ya Allah. Kata Allah, dengan rahmatku. Kedua kali, dia ulangi lagi, amalku ya Allah. Allah ucapkan yang ketiga kali, dengan rahmatku, lalu amalku ya Allah. Kata Allah SWT kepada para malaikat, coba timbang nikmat matanya orang ini dengan amal yang dia kerjakan 500 tahun. Kan mata juga dipakai 500 tahun. Ternyata waktu ditaruh nikmat mata di timbangan dan amalnya di timbangan, semua amalnya terlempar karena nikmat mata saja. Belum nikmat lisannya, belum nikmat pendengarannya, belum nikmat otot-ototnya, tulang-tulangnya dan segala macam lah. Gitu kan? Jika kita telah tahu dunia dilaknat, maka jangan kita mencintai sesuatu yang terlaknat, karena kita mencintai sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau mengikuti dunia, yang dunia tersebut dia ikuti bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin terjauhkan dari rahmat Allah. Semakin dia tenggelam dalam dunia, bukan karena Allah, semakin terjauhkan dari rahmat Allah. Kenapa? Karena yang dia geluti, yang dia kejar itu terlaknat, terjauhkan dari rahmat Allah. Semakin dia mengejar sesuatu yang terjauh dari rahmat Allah, dia ikut terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya Subhanahu wa ta'ala. Makanya sini Ibnu Qayyim memberikan pengecualian, kata beliau, ya, Allah melaknat dunia dan murka kepada dunia dan membenci dunia kecuali apa-apa yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita keluar dari laknat terkait dengan dunia, maka niatkan dunia yang kita dapatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak perpecahan, banyak perselisihan. Maka Nabi memberikan solusi yang terbaik kepada umat Islam. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Bukan hanya pegang, gigit dengan geram kalian. Artinya betul-betul kita terus belajar sunnah Nabi SAW. Terus kita belajar, nggak boleh berhenti. Terus kita mengkaji, terus kita nuntut ilmu, terus kita belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dan mohon kepada Allah, mohon tolong untuk bisa mengamal, gigit dengan geram kita. Kemudian setelah itu Nabi ingatkan, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Makanya untuk sempurnanya kita berpegang kepada sunnah, kita wajib menjauhkan bid'ah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ghayatul karamah luzumul istiqamah. Puncak daripada karamah bukan bisa terbang, bukan bisa menghilang ya, bukan bisa menyembuhkan ya, bukan. Itu bukan puncak daripada karamah. Puncak daripada karamah seorang bisa istiqamah. Dalam lafalnya yang lain beliau berkata, a'zamul karamah. Karamah yang teragung luzumul istiqamah, yaitu melazimi istiqamah. Dan itu benar karena kita diperintahkan untuk bertakwa. Siapa di zaman sekarang orang bisa bertakwa, bisa rajin salat 5 waktu di masjid bagi para lelaki, bisa menundukkan pandangannya tatkala melihat hal yang haram, maka saya bilang dia benar-benar wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah wali Allah yang sesungguhnya. Wali Allah bukan yang bisa terbang, yang bukan kebal senjata, yang bukan bisa menyembuhkan, bukan. Yang menjalankan ketaatan kepada Allah di zaman penuh dengan kerusakan, di zaman penuh dengan kerusakan. Pertama kali mengucapkan kalimat bid'ah siapa? Rasulullah. Mengingatkan manusia tentang bahaya bid'ah siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua kesesatan tempat neraka siapa? Rasulullah. Nah kalau kita sampaikan begini, orang akan mengatakan keras dakwanya, keras. Apanya yang keras? Ini hadis Nabi. Saya dakwah nggak ngelemparin batu kok. Tapi itu yang kemudian orang mengatakan keras. Ketika kita jelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, dikatakan keras. Jadi maunya setan ini, maunya setan, kata setan, jangan yang begitu bawanya. Ya takwa aja, wahai manusia, takwa kepada Allah, nggak usah dijelaskan. Yang marah ketika kita jelaskan tentang syirik, tentang bid'ah, yang marah siapa? Setan pertama kali. Kemudian setan mewahyukan kepada wali-walinya, wali setan ini. Dari Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal baul. Hendaknya kalian waspada dari
air kencing, bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur dari masalah kencing yang tidak bersih. Ya. Summa inna man lam yahtariz minal baul fi badani wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulah. Kemudian kata Az-Zahabi, di antara sebab kenapa perkara ini jadi perkara yang besar, karena orang yang tidak bersih dari kencingnya, sehingga kencingnya keciprat kena badannya atau pakaiannya, maka solatnya tidak sah. Karena di antara syarat sah solat yang disepakati oleh para ulama adalah bersih dari najis, ya, suci dari hadas dan bersih dari najis. Nah, orang yang kencing asal-asalan, kemudian kecipratan di pakaiannya atau balik mantul ke bajunya atau dia tidak cebok, maka ini semua membuat solatnya tidak sah, ya. Ya, suara ayam ya di pagi hari, ya, di subuh hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum siyahad dikah fas'alullaha min fadlihi." Kalau kau mendengar ayam berkukuruyuk, ya, maka mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, fa innaha ra'at malakan. Sungguhnya ayam tersebut melihat malaikat. Berkata Al-Qadhi Iyad, as-sababu fi dzalik, sebabnya kenapa kita disuruh berdoa tatkala ayam melihat malaikat, raja'a ta'minil malaikati ala du'aihi, berharap malaikat mengaminkan doa kita. Malaikat yang dilihat oleh ayam tersebut diharapkan mengaminkan doa kita, wastighfarihim lahu, dan berharap malaikat memohonkan ampunan bagi orang tersebut. Rumah yang bahagia, rumah yang jauh dari keributan, jauh dari suara yang terangkat. Jangan biasakan kita ngangkat suara di rumah, ya. Kasihan anak-anak ngelihat bapaknya tiap hari ngangkat suara, lihat ibunya tiap hari paduan suara, ngangkat suara tinggi-tinggi, ya. Ya, pemandangan yang sangat tidak mengenakan, dan itu berdampak pada psikologi anak-anak nanti, ya. Dia membayangkan punya ayah dan ibu yang penuh kebahagiaan, yang saling mencintai, ya. Itu bayangan dia seperti itu, yang mungkin bisa dia ceritakan kepada teman-temannya, bisa dia banggakan kepada teman-temannya. Ternyata ayahnya mudah emosi, ibunya juga cepat emosi. Ini tidak baik, ya. Sama-sama dikuasai oleh syaitan. Kalaupun rumah tangga tersebut bertahan, maka bertahan dalam penderitaan. Bertahan dalam penderitaan. Ini saya katakan kita berbicara dalam ruang lingkup rumah tangga. Al-Quran untuk zikir, baca Al-Quran tiap hari. Jangan tinggalkan. Jangan jadi orang yang lalai, tahu tentang Al-Quran, tahu tentang keutamaannya. Bahkan dia akan memberikan syafaat di hari kiamat. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Apa semua urusan kita ini lebih penting daripada baca Al-Quran? Hatta antum mengajar, antum baca kitab-kitab para ulama salaf, tetap baca Al-Quran. Jangan tinggalkan baca Al-Quran. Quran tetap harus dibaca. Setiap hari baca Al-Quran. Sesibuk apa antum? Antum orang paling sibuk, tetap baca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW orang yang paling sibuk di muka bumi ini, tapi tetap baca Al-Quran. Para sahabat juga demikian. Enggak perlu kita masuk ke zonanya orang lain. Sudahlah, jadi hamba Allah yang patuh. Kita jadi diri kita sendirilah. Kita makan, urus diri kita sendiri, ya. Enggak usah cari tahu. Sesuatu yang dijangkau oleh mata, kalau benar dukung, kalau salah larang. Sekali lagi saya bilang, jangan campur urusannya orang lain. Enggak perlu tahu tetangga ganti AC baru atau enggak, beli mobil baru atau enggak usah. Jangan tetangga beli AC, kita yang kedinginan. Nah. Sudah beberapa kali saya bilang, ada mobil baru antar tuh ngintip beli apa itu, biarin dia mau beli apa, biarin dia mau ubah rumahnya seperti apa. Inilah saya gitu. Antum orang tanya pada saya, "Ustaz, ngontrak ya?" "Iya, saya ngontrak." "Nggak apa-apa." Bukan aib gitu. Kenapa sih? Bukan aib, apanya aib gitu? Oh, malu nanti orang lain tahu, enggak. Kenapa memang gitu? Enggak ada sesuatu yang salah, enggak ada yang aib. Enggak, alhamdulillah kita nikmati apa yang ada, Allah kasih, selesai. Istri itu bekerja lebih banyak daripada lelaki. Lelaki kerja 8 jam pulang. Wanita bekerja 24 jam dia bekerja. Kemudian ada orang mengatakan perempuan yang di rumah itu tidak bekerja, haram kau mengatakan itu. Bohong. Jadi maksud saya, Al-Qadar dalam bahasa Arab juga artinya apa? Sempit. Kenapa malam Lailatul Qadar dinamakan dengan malam yang sempit? Kata para ulama, karena pada malam tersebut malaikat turun banyak ke atas muka bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun, kemudian malaikat Jibril juga turun, semuanya turun ingin ikut menyaksikan dan menghadiri keberkahan malam tersebut. Itu malam yang sangat indah, ya.
Bahkan disebutkan oleh para ahli tafsir, maka malaikat berjalan-jalan di masjid-masjid mencari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan salam, salam keselamatan bagi kalian, keselamatan bagi kalian. Sebagian ahli tafsir mengatakan siapa yang diberi salam oleh malaikat maka dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya pada malam tersebut. Jangan sampai malaikat lagi salam sama orang di masjid, ente lagi di mall ya. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan pada malam tersebut di antara tafsiran adalah malaikat memberi salam kepada orang-orang yang sedang beribadah di malam tersebut. Ini di antara rahmat Allah bagi umat Islam. Kenapa umat Islam ini adalah yang paling belakang datangnya, tetapi mereka nanti yang pertama kali masuk surga. Mereka lebih mulia daripada umat-umat sebelumnya. Padahal bisa jadi umat-umat sebelumnya umur mereka panjang-panjang. Ya. Di antara hal yang menjadikan umat ini bisa melumbai umat-umat sebelumnya karena mereka diberikan Lailatul Qadar. Bayangkan Anda kalau ternyata 10 tahun dapat Lailatul Qadar terus, berarti Anda ibadahnya berapa? 830 tahun. Apalagi Anda 20 tahun dapat Lailatul Qadar terus. Berarti berapa ibadahnya? 830 kali 2 berapa? Hitung aja sendiri. Banyak. 1000 berapa? 1660 ya. Ya 1000 berapa? Ya sekitar gitu loh. Ya. Hitungnya sendiri ya. Bayangkan berarti seakan-akan kita diberi bonus oleh umur oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang. Kita saja hidup belum tentu sampai 83 tahun.